saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan yang melibatkan para mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau yang BGN yang kini ditahan Kejaksaan Agung. Menurut Presiden Prabowo, laporan terkait persoalan di internal BGN menyangkut dugaan kejanggalan dalam tata kelola organisasi. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengerahan Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul, Bogor pada Rabu 3 Juni. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta sejumlah lembaga terkait seperti BPKP dan PPATK untuk melakukan penelusuran. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan pentingnya integritas seorang pemimpin dalam menentukan kualitas organisasi yang dipimpinnya. Pernyataan Prabowo ini disampaikannya di tengah kabar pencopotan Dadan Hindayana dan dua wakilnya Ludewig Pusung serta Sony Sonjaya dari BGN. Adapun kini Dadan CS telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan oleh Kejagung. Prabowo mengakui pencopotan tersebut merupakan keputusan yang berat baginya. Namun langkah ini harus diambil demi menjaga integritas jalannya pemerintahan, terutama program krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meski begitu, Prabowo enggan untuk bicara lebih jauh mengenai kasus ini demi menghormati proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih, tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Barusan banget tiga Sony kalau juga. Nah ini gimana nih tanggapan dari Pak Purbayas? Karena kan pagu untuk bagian kan 268 T gitu ya. Kemarin juga ada kebocoran yang kalau ini kan keputusan kamera Pak. Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan, kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku pihaknya turut memasok data bagi Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurut Purbaya, tak hanya Kemenku yang memberikan data saja, tapi juga sejumlah lembaga terkait. Ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Rabu 3 Juni, Purbaya mengatakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara tak hanya dilakukan oleh Kemenku, tapi juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Kejagung. Disinggung soal pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya wewenang Presiden Prabowo Subianto setelah evaluasi. Purbaya sendiri sempat kaget saat mengetahui Dadan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Adapun Dadan CS ditetapkan menjadi tersangka tak lama setelah dicopot oleh Presiden Prabowo. Penetapan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pengadaan yang dimaksud yakni 21.000 unit motor listrik yang mencapai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.000 tablet hingga 5.400 unit televisi. Tak hanya itu, ketiga tersangka juga terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program MBG. Kejagung menemukan ada banyak SPPG yang ditunjuk karena memiliki afiliasi dengan petinggi BGN padahal tak memenuhi syarat. Pak ini buatan Bapak ini soal hari ini kan kepala BGN, staf BGN pada Dadan ini ditangkap dan udah pakai rok pink ya Pak ya. Nah ini kan saya ragu. Barusan banget tiga suami kalau juga. Nah ini gimana nih tanggapan dari Pak Purbaya? Karena kan pagu untuk BGN kan 268 T gitu ya Pak. Kemarin juga ada kebocoran yang motor listrik itu loh Pak, yang Bapak bilang itu ada hubungannya nggak sih Pak? Ini kan keputusan Kamera Pak. Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan, kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam, jadi akan berkurang di bawah itu sedikit. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? Ya kita lihat aja, kita cek harganya seperti apa, dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32. Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional atau BGN. Dadan CS diduga melawan hukum terkait pengadaan barang dan jasa dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI Syarif Sulaiman Nahdi dalam konferensi pers Jakarta, Rabu 3 Juni mengatakan ketiga tersangka melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK sehingga penyusunan kerangka acuan kerja tak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan. Dalam artian mereka melakukan markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Adapun pengadaan yang dimaksud yakni 21.000 unit motor listrik dengan nilai total 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, 31.000 tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inch. Dadan CS juga terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program MBG. Menurut Syarif, sejatinya program MBG dikelola yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Namun pada pelaksanaannya ternyata ditemukan banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN padahal tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka pun menerima uang insentif hingga miliaran rupiah tiap harinya. Terkait kerugian keuangan negara, Syarif berujar masih dalam proses penghitungan. Para tersangka saat ini ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran
tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.